akan melanjutkan serial pengobatan bekam Abah Japar. Ini dia beliau lagi netralisir dulu biar supaya sehat selalu, jag sehat segar. Kita udah mulai. Netralisir udah beres. Abah Japar mulai menggunakan siap-siap alat-alatnya satu persatu dikorehan. Inilah dia. Diusap-usap. Baik, satu botol pertama diisap. Saksikan ya. Yang kedua dipasang. Itu di situ ada kutilnya. Kutil, tahu kan kutil? Kutil. Yang ketiga pasang lagi. Kita bisa sebut Abah Japar itu seorang jelmaan dari Dracula, penghisap darah. Bukan, apa tuh? Yang keempat. Kita lihat dulu, itu maksudnya untuk membuat lingkaran cap supaya waktu mengeluarkan mengiris-ngirisnya supaya nggak di luar jalur. Jadi bukan. Oh, tabuknya dari bukan. Sabuknya tolong dikedorin juragan. Segeraknya. Kita lepas lagi ya, dikarenakan sabuknya terlalu kencang. Kita yang tadi ulangi batal, kita mulai dari awal lagi. Bawah saja. Kita tolong yang belum punya ilmunya masalah pembakaman jangan coba-coba, masalahnya takut patah. Emang kelihatannya tuh ringan, ente cuma begitu-begitu doang, begitu-begitu aja. Tapi kalau kita belum tahu ilmunya jangan coba-coba, berbahaya. Terus lihatin, perhatikan apa yang dilakukan sama Abah Gamrong, Abah Japar. Kita lihat, perhatikan, teliti, hati-hati. Ini bukan sulap, bukan sihir. Ini fakta nyata. Terus pasang botol terus satu persatu, jumlahnya hitung sendiri. Kita tunggu apa yang beliau kerjakan. Di punduk juga dikasih. Ada berapa? Ada 10. Tambah lagi 1, 2, 3, 6, baru 10. Tuh. Ini dia tuh. Wajah tampang Abah Japar tuh. Ayo lagi cari apa? Kalau kendek, iya deh, kalau kendek. Ya kan. Abah Japar dia lagi kebingungan, lagi cari apa ya, Cer? Perhatiin dengan sabar. Kita lihat, Syah. Abah tuh bawa lagi buka, lagi nyari ininya, jimatnya. Tuh, lagi dilap tuh jimatnya, lagi dilap-lap, disebret-sebret, serbet-serbet. Ayo duduk situ tuh. Posnya geser. Mulai duduk manis, duduk sila.
mulai bereaksi lagi. Dihitung lagi botolnya, takut hilang. Kalau udah pas baru dia cari yang lain. Udah pas, tadi kan dipasangnya 10, barusan dihitung udah pas dihitung. Ada 11. Jadi bersama satu. Dari mana? Dia sedang menjalankan itu lagi ambil alat. Tuh, tolong orang-orang yang nggak ngerti masalah ini, punya ilmunya, jangan ikut-ikutan jejaknya Mbah Japar. Jadi emang kelihatannya cuma begitu-begitu aja, tapi sangat berbahaya. Tuh, coba itu alat-alatnya tuh. Itu benda tajam. Mulai satu persatu dilepas. Satu persatu dilepas. Coba lihat itu bekas-bekasnya tuh. Itu belum apa-apa, itu baru mengeluarkan anginnya dulu. Supaya nantinya nggak pusing-pusing kepalanya. Itu ya maksudnya tuh, itu tingkat awal. Sekarang digosok sama air apa tuh ya, kalau usah tahu ya, kalau usah tahu, pokoknya si obat aja anti. Tuh, gua liatin kepada tadi tuh barusan, baru di dasar keluarin anginnya dulu supaya nggak pusing-pusing. Inilah dia mulai bereaksi. Pas sambil berdoa, Begitu mas. munajat, minta sama yang kuasa supaya orang ini sehat, bebas dari penyakitnya. Satu itu tahu lagi diapain di dalam lingkaran tadi. Tahu lagi apa tuh? Gak usah tahu ya, nanti diikutin jejaknya. Fatal, berbahaya. Yang tadi udah dibuka sekarang dipasang lagi. Jadi tidak begitu juga, ada ukurannya, entah berapa juga. Jadi ada ukurannya, ada hitungannya, jadi nggak asal-asalan. Itu tahap pertama. Gitu. Tahap kedua ya, sekarang mulai itu. Itu udah mulai keluar darah kotornya. Barisan ketiga, tuh, coba sampai angus begitu, itu angin duduk. Itu kalau nggak dikeluarin dulu itu sangat berbahaya, bisa penyakit TBC, bisa lambung, bisa jantung, tuh ya. Makanya dikeluarin dulu sama Mbah Japar. Emang pakai apa kalau Tuh udah mulai pada yang garis pertama tuh udah pada keluar darah. Ya, kan tuh udah pada keluar. Nah, ini yang kedua ini masuk angin, anginnya dikeluarin dulu supaya nggak pusing. Ini garis kedua lagi ya. Saya nggak diceritain apa dia lagi diapain, takut diikutin jejaknya Mbah Japar. sakitnya apa? Enggak sakit. Itu bereaksi mas. Dan keluar. Iya kan. Pasrah aja ini apa? Salawat unsur. Tuh, beliau itu katanya pusing, berarti ini lagi pengisapan angin yang di atas, saya di kepala, terutama darah-darah kotor, darah-darah beku. Itu kempes. Itu garis yang ketiga, pasang lagi.
habis darah. Yang enggak lah. Yang enggak habis. Nggak habis ini udah ada yang matinya. Ini darah kotor, itu penyakit. Nanti sehat lagi Bapak, jadi nggak sakit-sakit. Itu udah mulai tuh yang garis ketiga tuh udah mulai pada keluar. Itu yang keluar tuh darah nggak sehat, warnanya merah kehitam-hitaman alias genek. Nah, sekarang lagi dibuka barisan terakhir. Mau Coba dua. tuh lihat bekas-bekasnya itu. Kenapa nggak mau dibuka? Jangan terkelihatan. Ntar pantatnya kan kelihatan ada ininya, ada pateknya. Nah, sudah mulai keluar darah. Ini semua itu yang keluar itu darah kotor, bukannya darah gas yang mengandung penyakit yang berlebihan, terutama darah-darah putih yang sudah mati. Darah mati, tidak ada darah mati. Kalau yang belum mengerti ilmu pembekaman, tolong jangan coba-coba. Masalahnya ini kerjaan ya kelihatannya enteng, tapi sebenarnya fatal, bisa fatal. Nah, Harus belajar dulu. Belajar pas siap menerima menerima murid untuk pembekaman. Ya Pak, siap tak menerima murid? siap. Tuh siap katanya untuk menyebarkan ilmunya. Boleh Anda daftar ke rumahnya. Nah, tuh, kita lihat. Dikit sedikit keluar kotor-kotor tuh, darah kotor, darah hitam keluar. Inilah wajah Abah Japar, si ganteng dalam. Si ganteng dalam. Ini masih muda kali itu 13 tahun. Gila, ketobol. Ya begitu. Untuk kata mama suka kan kita kalau yang belum mengerti masalah ilmu pembekaman, jangan coba-coba, masalahnya fatal. Kalau pengen bisa, Abah Japar siap menerima murid. Sampai bisa, sampai menguasai. Tiketnya 10 juta. Hah? Nah, belajar tiketnya. Oke, Bang. Gratis. Tuh pengen belajar katanya gratis katanya. Bayar beli Alat-alatnya aja, alat-alatnya. beli buku tuntunan. Beli buku tuntunan, nanti dikasih ilmu dasarnya sama Abah Japar. Inilah beliau lagi ya belum kertas tuh. Mantap. Inilah sosok Abah Japar, Goib. penampakan dari alam goib. Udah lumayan sih, cuman kurang optimal. Ini kan yang pertama, Masih dasar. jadi masih naon ini teh? Jadi pori-porinya belum normal. Tuh, nanti tuh yang paling atas itu yang nomor 21 tuh nggak keluar darah, berarti sebelah situ tuh itu sehat, nggak ada penyakitnya. Nggak ada penyakitnya, itu pasti sehat begitu tuh, mulus. Tuh yang baris kedua, baris ketiga, baris keempat, itu darahnya tuh berbeda-beda, nggak sama banyaknya tuh. Ini kolesterol di masa. Ini ada orang ini. Tapi kalau kapan-kapan ngulang, baru mulai nerima. Ini kan si Masnya ada leukemia, jadi sok nih mah. Ini ada gejala kolesterol. Ayo ngomong Pak Belit Satu, gak pas. Nanti sebentar, kan suruh keluar dulu darah kotornya, darah Itu matinya. anaknya komplain tuh, anaknya komplain. Kasihan si ayah. Kasihan si ayah katanya tuh. Ya udah takutnya darahnya berkurang. Enggak berkurang, penyakitnya hilang. Nanti papa kita takutnya darahnya Enggak bakalan tuh, anak-anaknya pada ketakutan tuh anaknya. Saking sayangnya sama orang tua, itu bagus. Zaman sekarang kan rata-rata anak-anak itu nggak sayang sama orang tua loh. Iya, banyak buktinya. Banyak buktinya yang melawan, yang melanggar perintahnya.
tanya kalau itu bohong saya tuh. Ini anaknya bapak ini ternyata masih kecil, masih balita, sangat sayang itu. Tuh. Nah ini yang darahnya banyak ini berarti di sini kumpulan-kumpulan penyakit sangat banyak, kumpulan penyakitnya. Tuh. Lepas aja mas, lepas. Tuh yang satu Biar darahnya keluar. jangan ditahan, jadi lepas energi, santai. Tuh kelihatan ya tuh, itu pori-porinya terbuka semua tuh. Tuh berarti itu ya, tuh kelihatan tuh pori-porinya terbuka tuh. Ini yang sangat parah ini tuh. Harusnya lebih optimal dari ini. Cuman karena pertama sih itu udah bagus. Berarti ini katanya udah optimal, bagus. Kita lihat yang paling bawah tuh di sini pinggang kan tumpuan pinggang itu kan banyaknya tuh kotor tuh, sangat kotor dia tuh. Ini di sini berarti banyak penyakit yang membahayakan, bisa menimbulkan Itu kan yang keluar darah yang kotor, yang masuk. Kalau darah encernya nggak keluar. Itu yang kotor itu. Ini kalau nggak diambil, Rasul penguatan darah. kalau nggak diambil itu bisa stroke, bisa stroke kalau nggak diambil. Makanya kita harus dibekam. Kalau yang sakit nggak usah. Itu kan setiap tabungnya itu kan isi darahnya itu kan beda-beda. Nah ini nih yang sebelah kanan ini jalur ginjal. Ini berarti orang ini Kemarin ya video Nubuntara ya kan? kemenangan dihapus. Oh, contoh. Kayak ini tuh berarti yang bawah ini nih, yang paling bawah ini ada gejala-gejala ginjal. Ini di dekat ginjalnya itu darahnya itu sangat kotor. Ini lambung yang ini lambung nih, yang ini lambung bagus. Nah sekarang Pak Japar bertindak melepaskan lagi satu persatunya. Jadi jangan takut kena air atau apa karena lukanya pulih sedikit gitu. Udah bebas, belum mandi dia mau. Jadi sobek atau enggak. Enggak ngaruh tuh, berarti yang tadi bekas itu tadi nggak pengaruh tuh, nggak keluar darah tuh. Tuh lagi dibuka, dilepas tuh satu persatu. Itu darah kotor, sangat kotor. Lihatin Mbak darahnya. Itu darah kotor tuh. Ini asam uratnya ada juga. Ada gejala asam urat, masih gejala asam urat ya. Emang dilepas? Iya. Iya lagi dilepas tuh. Berarti lukanya nggak gitu bahaya, buktinya waktu dilepas nggak ada bekasnya, nggak keluar darah bintik-bintik. Berarti cara ininya berarti bagus, tepat gitu. Nah, dan sih waktu yang pertama cuma sedikit, berarti di situ sehat, nggak ada gejala-gejala apa. Sebenarnya yang pertama di tahap pertama itu mulai dipasang lagi sana ada pas. Lihat reaksinya gimana pengarisan pertama itu. Pasangan yang pertama kita buka, pasangan yang kedua segala macam situ kenal. Iya. Tuh kan nggak ini masalahnya, udah tahu gimana caranya kan nggak keluar darah. Sesuai ini aja. Kan nggak keluar darah itu berarti caranya itu udah benar. Kalau keluar darah udah waktu diambil gelasnya, berarti belum benar, masih tahap belajar. Bersih lah, bersih. Tuh kan nggak keluar darah, berarti itu caranya udah benar. Kalau nggak benar pasti keluar darahnya lagi, itu kan udah. Satu persatu dilepas. Bagus, sehat.
tinggal 2 lagi ya, belum dilepas. Tinggal 2 lagi. Nah, kita perhatikan jelas ya. Nah, itu berarti orang ini sehat, ginjalnya, apanya tuh sehat. Darahnya kan sedikit ya, darahnya tuh sedikit dan sehat. Coba perhatikan tuh yang bekasnya, kan nggak keluar darah, berarti cara pengurusnya itu benar. Kalau udah dilepas itu berdarah, itu berarti orang itu belum jadi ilmunya pembekaman gitu ya. Kita kasihkan obat. Sampai sih, sampai sih. Itu nggak keluar darah tuh, itu berarti udah betul. Caranya, kalau masih keluar darah waktu itu berarti belum siap praktek untuk orang lain tuh. Sekarang garis kedua, Bersihan. tahap kedua ini pembersihan terakhir ya Pak ya? Iya. Terakhir. Apa yang kita lihat itu? Nanti kalau yang sekarang yang tadi itu warnanya pasti beda. Kalau yang tadi sih benar-benar kelihatannya hitam pekat. Sekarang juga kadang-kadang kalau belum bersih hitam pekat. Kita lihatin satu persatu. Sebentar, itu rambut selesai. Tunggu kurang lebih 2 menit lah, 2 menit. Bentar. Ya sekitar 1 menit lah. Beberapa detik lah itu. Beberapa detik ya, satu persatu tuh. Berarti darah udah keluar, tapi sekarang udah bagus. Berarti darah udah bersih. Tuh lihatin ya, bersih kayak tadi, kayak waktu isapan pertama. Lihatin ada lain ya tuh. Lihat ya. Pembekaman Abah Japar. Ayang. Seperti ini ya. Gambar Abah Japar. Mantap duduknya, nongkrong kayak lagi lah. Ngopi bah, ngopi tuh. Siap. Tiba. Ini kan. Kembali ke hatinya tuh. Nah ini berarti sehat, udah bersih, udah pantai. Nah ini udah bersih berarti udah bebas dari penyakit. Yang kedua ini masih ada. Nah sekarang lagi diisap, makanya ada tahap 1, tahap 2. Ini sekarang lagi pembersihan terakhir. Kalau ini, waduh, kalau orang ini kekurangan vitamin D. Kita udah bersih tuh. Mau keluar darah masih kalau udah bersih sudah sehat. Ini sampean Pak harus kurangin kopi Pak. Kopi harus dikurangi. Kopi selesai. Udah berarti sekarang udah beres. Keluar darah yang bekas yang berarti itu benar caranya udah benar. Kalau udah benar pasti keluar darah lagi. Keluar darah berarti bagus, udah jadi. Siap menerima pasien sebanyak-banyak mungkin. Bila Anda membutuhkan silahkan, ada nomor teleponnya Abah Japar di Cucu Tuan Tanah di kolom deskripsi Abah Japar. Silahkan hubungi Abah Japar. Ada nomornya di kolom deskripsi Cucu Tuan Tanah. Dibersihkan dengan cairan apa tuh? Cairan apa? Enak ini bangunin saraf. Ini bisa
Sarap bangun. Ada nyerut pak? Nyerut pedih? Pedih. Pedih. Aku rasakan kena air jam-jam Mbah Japar. Itu bikin airnya tuh, wah nggak sembarangan bikin airnya tuh. Duitnya aja tiap malam. Itulah sudah. Kalau udah di bekam itu di energi lagi. Itu penyempurnaan supaya darah-darah normal lagi. Tuh apa yang dia lakukan tuh. Iya mantap. Udah kena aura negatifnya satu. Mulai lagi apa Japar energi. Itu tuh mulutnya kumat kami itu. Bukan Mbah Dukun loh, bukan. Dirawu tuh, wah dirawu. Wah, menang 2 kali. Nah, sekarang lagi penutupan, ditutup. Yang tadi dibuka sekarang udah ditutup lagi supaya gak ada aura-aura negatif masuk ke tubuhnya. Itulah, jadi nggak asal-asalan yang namanya pembekaman tuh harus seimbang. Niduhan. Niduhan ke orang. Mulai lagi itu dari bawah. Itu. Lagi dari bawah itu yang tadi yang darahnya sangat hitam, sangat kotor itu. Nah, terus didorong Pak. Lagi masih ada lagi Pak. Terus 2 lagi Pak. Kesan. Loncan. Oh, boleh. Wah, mantap. Masih lagi. Kita terus lanjut kita pembersihan biar sehat. Jangan kena penyakit-penyakit, terutama penyakit-penyakit orang kaya. Orang kaya. Tahu kan penyakit orang kaya? Jangan sampai terjadi ya. Terus langsung dikepret-kepretin tuh. Wah. Itulah kerjaannya Abah Japar sehari-hari. Pindah ketemunya. Itu tuh kepala tuh Mbah Japar udah dipitrahan, udah diadanan, udah disodako, dipegang sama Mbah Japarnya lutak. Tuh ada yang diambil tuh yang dibuang-buang itu aura negatif yang menimbulkan penyakit sakit kepala, pusing. Udah beres ya? Udah beres. Kita terus kabar. Nggak nubruk kalau salawat. Ini Makanya tadi kan lagi mekam salawat terus. Jadi itu kan menjalankan sunnah Rasul. Jadi kalau salawat kan halus masuknya.
Jadi Oh, pakai enak, takbir mah keras. keras, kencang. Jadi kan enak gitu. Nah begitu, jadi ada yang pakai jarum, itu masuknya tuh ke daging, ngambilnya darah yang ada di daging, mengambil berarti darah itu dari jalurnya. Kalau dia secara kulit seperti tadi itu, ambilnya tuh kulit darah yang udah di luar jalur. Jadi ya bisa dikatakan darah mati. Itu dikarenakan merah begitu, matinya darah putih, matinya darah merah, akhirnya timbulnya hitam. Emang kolesterolnya ada? Iya, ada kolesterol, terus ginjal juga ada gangguan, udah kena. Kita itu lihat dari darahnya kan setiap botol itu kan beda-beda setiap botolnya tuh. Itu kita bisa dianalisa. Gitu. Jadi menurut ilmu kedokteran. Makanya kalau sebelum dibekam itu harus pasrah dulu. Ini mau dibersihkan darahnya, darah kotor diangkat. Jadi harus ikhlas. Dari tadi mah bertahan, seolah-olah bertentangan, masalahnya ada pengaruh di aura tadi teh, gitu. Itu yang kata yang nggak boleh itu orangnya perempuan. Yang boleh tuh sama orang perempuan itu hidupnya tuh adanya tuh di dalam kulit, di luar kulit, alias di kulit ari. Tuh. Ada perempuan ya dibilang kalau masih hidup sih ya setengah tua lah, pengbaya lah. Pengbaya. Netralisirnya gini aja, tarik nafas 5.000, keluarin Allah. Nggak usah bunyi juga di hati itu Allah, 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 netral. Enak. Karena pengobatan ini. Bukan pengobatan, penarikan penyakit. Kalau pengobatan itu minum obat, Japar. Itu penarikan penyakit dari darah-darah kotor, terutama dari pembekuan darah putih. Makanya orang suka badannya bau, Pak. Itu akibat orang bisa badannya bau itu dikarenakan matinya darah putih dicampur darah hitam. Begitu. Kan ya iklan dulu ya, kita tunda. Ada yang mau minum. Nah, sebaiknya mah mas, sebaiknya mah orang mah bersih aja, nggak usah kiri kanan. Itu artinya pembekaman. Jadi mengeluarkan aura-aura, mengeluarkan darah-darah kotor dan penyakit. Itu sunnah Rasul kan 2. Kan rasanya gimana? Udah mulai tenang. Masih lemes sih masih. Ya jelas, Ya lemes. lemes. Tapi wajah udah lain. Karena udah agak gantengan dikit. Kurang berarti kalau gitu mau Ke wajah lain. Udah agak mengkilap sedikit. Padahal barusan bekamnya belum optimal. Karena baru pertama nahan, harusnya jangan nahan. Pemecahan dulu, sekarang jadi darah-darah beku tuh diisap nggak normal. Saya udah coba Ya kan pengaruh dari emak-emak eta. Emak-emak itu paham. Nanti mau kedua, kalau kawan-kawan kedua kali akan beda. Begitu. Karena baru pertama pakai silet, biasanya pakai jarum. iya pertama pakai semen. Nah, Jadi betulnya silat yang mana? oh, Tapi kan itu udah bagus, buktinya bekasnya siletnya itu nggak berdarah itu udah bagus, berarti udah sempurna. Berarti si silet itu
hanya menggores kulit luar, nggak mencapai ke kulit ari-ari, nggak mencapai. Itu udah bagus berarti. Nanti kalau mandi juga jangan takut. Udah bebas aja. Begini dan gitu enggak. Nggak ada pantangan, bebas. Kalau mandi mah biasa. Kalau mau mandi silahkan tuh air Kalau ada banyak. beri-beri dikit jangan dirasa. Itu proses Tapi baru dibekam teh baru berapa lamanya? Udah hilang belum? Ini. Telak makanya itu. Ya awak tuh. Oh, betul bu. Awak dopek ke dalamnya. Benar. Aslina awak. Itulah cerita saya di dalam dunia pembekaman. Sudah beres, sudah mulai. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.